ada tujuan. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menyampaikan tujuan kita ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat. Ini kita lewatkan. Di sini arti berpikir komputasional itu yaitu berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, ada sudah dapat kata kunci komputer? Pernah lihat komputer? Pernah pegang komputer? Jadi di sini coding itu berkaitan dengan komputer ya, atau mesin. Jadi dia berhubungan dengan apa itu kira-kira? Coding kecerdasan artifisial. Ya. Berhubungan dengan teknologi. Di sini berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi artinya kalau kita berpikir komputasional itu kita berpikir secara tahapan per tahapan ya. Misal kalian ingin menyusun sebuah acara, ada langkah-langkah kegiatan kan? Jadi secara teratur kan? Atau kita susun acara ulang tahun, apa yang harus kita lakukan dulu? Ya, untuk persiapan misalnya acara ulang tahun teman kita, sering datang ke acara ulang tahun teman? Nah, sebelum kita mengadakan pesta hari hanya kita harus apa dulu? Banyak menyiapkan sesuatu ya, dari yang menyiapkan tempat, kemudian apa lagi? Kue, menulis undangan, kemudian ayo apa lagi? Menyiapkan acaranya sampai acaranya berjalanlah. Jadi itu perlu tahapan ya, langkah-langkah. Nah, di sini kenapa kita harus berpikir komputasional? Karena kita ini zamannya sudah modern, teknologi kita semakin canggih ya. Karena kita ini sudah di abad 21. Kira-kira kalau berpikir modern atau teknologi, apa yang ada di pikiran kalian? Ayo. Selain benda komputer tadi yang pernah kalian temui di kehidupan sehari-hari, apa lagi? Apa? Selain komputer yang pernah kalian temui di kehidupan kita sehari-hari, apa? Iya, apa barangnya, bendanya apa? Kan alat teknologi canggih itu seperti komputer ya. Selain komputer apa lagi? HP. Iya, HP atau handphone ya. Pernah pegang HP semua? Ya, handphone atau HP pernah kalian pegang, gunanya untuk apa kira-kira? Belajar selain itu, ayo. Guna di HP itu apa? Bisa apa saja HP itu? Ya, bisa menonton YouTube. Terus apa lagi? Berkomunikasi ya, telepon jarak jauh, bisa kita dengar suaranya walaupun dia di mana-mana. Kemudian di HP itu juga ada petunjuk namanya map. Tahu Google Map? Kalau kita tidak tahu alamat seseorang, misalnya kirim Sherlock ya, atau kirim lokasi dari HP. Jadi kita ikuti arah petunjuk HP itu, itulah alamatnya. Jadi berpikir komputasional itu seperti sistematis, bertahap dan berlangkah. Nah, keterkaitan antara hubungan berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan. Karena prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional membangun cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan masalahnya. Misal, kalian bahasa Inggris tidak ada kamus, pakai HP bisa nggak kita cari artinya? Nah, berarti itu HP itu disebut apa? HP pintar atau ponsel pintar, karena dia bisa, atau apa yang kita inginkan selalu ada ya. Kita tanya di HP apa saja,
tontonan kalian atau kalian ingin mengetahui apapun, selalu ada di HP. Kemudian di sini prinsipnya ada dekomposisi, pattern recognition, atraksi, algoritma thinking. Nah, di sini ada memecahkan masalah. Ini seperti dijelaskan tadi. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami secara sederhana sebagai bagian yang lebih kecil. Merancang pesta ulang tahun katanya tadi. Ayo, merancang pesta ulang tahun. Apa saja yang perlu disiapkan tadi? Langkah-langkah kegiatannya. Nah, di sini kalau pengenalan pola yaitu membuat pola di dalam kelompok sendiri dan menebak pola orang lain. Tahu pola? Kayak ya kita gambar ya. Kalau kalian saling dipasangkan. Kemudian di sini mencari informasi untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Kemudian di sini algoritma yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi, prosedur yang sistematis. Di sini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan dari ini yaitu tadi apa? Tujuan kita berpikir komputasional tadi. Apa tujuannya? Kita berpikir secara sistematis atau terurut terarah ya. Ada langkah-langkah yang harus kita jalani. Jadi tidak acak seperti itu. Kemudian di sini proses inputnya data, prosesnya sistem, output hasil akhir. Inputnya ini Bu contohkan kita ngetik di komputer, kemudian prosesnya kita mau print kan, kemudian hasilnya keluar apa? Hasil printan kita yang kita ketik tadi ya. Nah itu contohnya. Dalam permainan Simon Say, guru terdidik akan membentuk lingkar atau kelompok. Nah ini permainan antara mesin dan robot. Tahu robot? Terus kalau mesin, tahu mesin? Kira-kira mesin itu, nah ini contoh kegiatan. Nah, Ibu misalnya bikin pola seperti ini ya. Di sini kalian untuk mencapai ke sini kita lewat mana kira-kira? Jalan ke sini atau terus ke sini atau kemana polanya? Bisa lewat sini ya, set langsung, atau lewat sini dulu, turun langsung ke sini. Itu pola lanjut.
itu kalau piring semua kotor, dimasukkan kayak keranjang kayak gitu, terus didorong, dibuka, jadi piringnya bersih sendiri, tidak capek-capek lagi manusia. Ya, harus duduk yang rapi ya, jangan duduk kita belajar. Kemudian di sini gunanya HP itu juga selain terjemahkan kata atau mencari pelajaran, kalian itu mencari apa HP? Untuk apa? Kalau pakai suara bisa? Misal kita mau cari apa? Benda atau materi atau bahan-bahan masak ya? Misalnya bisa kalian ketik atau pakai mikrofon jadi dia keluar. Nah, di sini ibu akan menyampaikan juga perbedaan mesin dan manusia. Apa kira-kira? Tahu mesin? Manusia tahu? Kita ini apa? Kalau mesin apa? Mesin apa? Apa perbedaan mesin dan manusia? Ayo, apa perbedaan mesin dan manusia? Apa? Mesin dan manusia. Mesin punya perasaan tidak? Kalau manusia? Mesin bisa nangis? Kalau manusia? Ya, itu perbedaannya. Kemudian di sini kamera, yaitu kamera untuk apa? Memotret atau menyalin wajah kita ya. Kemudian di sini bermain game katanya. Kalau di kamera itu bisa otomatis fokus pada wajah. Kalau YouTube bisa mencari video yang kita sukai. Seperti apa? Tontonan, kartun, atau lagu-lagu wajib, semua ada kan di YouTube. Kemudian video apa saja yang kalian suka, semua muncul, video masak. Nah, kalau mesin ini manusia punya perasaan. Kalau mesin tadi nggak punya perasaan. Kalau manusia bisa merasakan langsung. Kalau mesin kemudian manusia itu belajar dari pengalaman hidup. Kalau mesin dia belajar dari data ya, belajar dari data. Nah, di sini juga ada prinsipnya. Kenapa dibuat KA ini? Yaitu untuk membantu manusia. Contohnya tadi seperti mesin cuci dan mesin pencuci piring, mesin cuci pakaian, mesin cuci piring. Kemudian kalau kalian pernah lihat di YouTube ada itu robot-robot yang bisa nyapu ngepel, pernah ada? Nah, itu bisa membantu manusia. Tapi kebanyakan yang pakai itu luar negeri ya. Ada. Ini juga ada kekurangan kelebihannya memakai teknologi AI, yaitu data kita bisa deteksi dan dipakai dengan tidak benar. Seperti kalian jangan sembarangan foto KTP ya, atau data-data kalian seperti keluarga dan sebagainya, itu bisa digunakan oleh orang jahat. Kita tidak pinjam uang di online, tapi kita yang jadi sangkut karena data kita dipakai ya. Uangnya nggak kita ambil, tapi kita yang bertanggung jawab. Makanya hati-hati. Kalau kalian pegang HP orang tuanya di Facebook, di WA, jangan sembarangan ya. Pencet ini itu, apalagi kalau Facebook. Misalnya Messenger, inbox orang yang nggak jelas atau nggak penting. Itu bisa berbahaya. Di sini ibu mau kalian buat tugas cari perbedaan antara mesin dan manusia tadi. Bisa kalian bikin? Kelompok aja ya. Diskusi, ngobrol, ngomong. Apa perbedaan mesin dan manusia? Tulis nama kelompoknya terus dijawab. Di sini kalian berdiskusi, ngobrol. Kalian berempat. Ya, ngobrol.
mesin apa? Ngobrol dari aja, nggak apa-apa, diskusi. Mesin punya apa? Manusia punya apa? Ya, kelompok 1 ini 2, 3, ayo. Ngobrol, kalau di tengah. Manusia punya apa? Mesin punya apa? Tahu mesin kan? Manusia tahu? Ya. Kalau mesin dan manusia kesamaannya itu kadang dia bisa bergerak, bisa mengeluarkan suara, bisa terbang, manusia dan mesin. Ayo. Ngobrol, berbicara, silakan. Nanti dimaju ke depan satu-satu ditampilkan jawabannya. Contoh mesin itu apa? Misalnya di zaman abad 21 ini. Zaman modern. Contoh kecerdasan artifisial. Sudah? Bikin perbedaan mesin dan manusia. Kemudian di bawahnya lagi contoh AI atau contoh kecerdasan artifisial apa tadi? Handphone tadi. Mesin cuci piring tadi. Robot. Ayo silakan diskusi. Sudah Ibu berikan, sudah Ibu jelaskan tadi tentang contoh-contoh kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial tadi? Yaitu tadi berpikir secara sistematis ya. Tulis, nanti maju semuanya ke kelompok nanti. Jadi satu kelompok itu semua maju nanti. Tidak ada cuma satu perwakilan, semua kena. Makanya diskusi dalam kelompoknya. Soal nomor 1 tadi mencari perbedaan mesin dan manusia. Mesin titik 2 punya apa? Mesin. Manusia punya apa? Manusia punya perasaan, mesin tidak punya perasaan. Itu gambar robot ya. Kemudian cari contoh-contoh kecerdasan artifisial. Apa saja contoh kecerdasan artifisial tadi? Setelah kita maju kelompok ini nanti ada permainan. Tentukan siapa yang jadi robot, siapa yang jadi perintahnya. Ada yang membuat perintah robot. Jadi kita bermain. Pas dua orang. Ya. Sudah? Kemudian bikin contoh kecerdasan artifisialnya. Apa contohnya? Ya, contohnya apa? Contoh kecerdasan artifisial lagi. Selain HP yang tadi, tulis contoh. Tulis dulu, contoh kecerdasan artifisial. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ada handphone. Kemudian setelah handphone apa ada lagi? Ada tadi ya? Robot. Bisa kalian tambah kali. Ngobrol aja nggak apa-apa, nyari-nyari aja suaranya, tapi ngobrolnya per kelompok dan ke kelompok lain. Ayo. Contoh tadi HP atau handphone. Kemudian robot, pembersih rumah, atau mesin cuci piring. Itu meringankan pekerjaan kan? Itu sudah masuk kecerdasan artifisial. Mereka berpikir seperti diciptakan seperti manusia.
manusia. Kalau manusia jadi robot bisa nggak? Tidak ya. Justru robot itu yang meniru manusia, diciptakan, diprogram seperti manusia. Jadi mereka pakai sistem data. Banyak juga kekurangan robot atau kekurangan mesin-mesin itu ya. Seperti pakai handphone Google Map tadi bisa membuat kita nyasar. Alamatnya kadang tidak sesuai dengan rute yang dikirim. Ayo. Nah, lihat kotak Google. Nah, ini kata ibu tadi mesin cuci pakaian. Bahkan ada juga mesin cuci pakaian yang langsung bersih, lipat sendiri. Itu kebanyakan orang luar negeri yang pakai ya. Mereka serba mesin. Mesin cuci. Nah, ini kata ibu tadi mesin cuci piring. Nah, jadi dia piring-piring kotor dimasukkan, kemudian didorong ya, dipencet, dia bersih sendiri. Mesin cuci piring. Kalau untuk rumah tangga selain mesin cuci pakaian, mesin cuci piring apa lagi kira-kira? Magicom itu, rice cooker itu termasuk apa? Canggih ya, modern. Tinggal kita colokkan ke listrik, nasinya tunggu berapa menit saat langsung matang, masak. Ayo diskusi, nanti waktunya kalian maju. Terserah kelompok mana yang duluan nanti. Sudah selesai? Cepat kita permainan lagi. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Semua harus berperan aktif. Ayo. Gak apa-apa. Sudah dijelaskan tadi. Ngobrol aja, diskusi aja ngobrol. Nanti coding tadi ya, coding AI atau coding KA, kecerdasan artifisial. Bukan kalian harus seperti robot, tapi cara berpikir harus secara sistematis ya, teratur dan sistematis.
coding itu kita sebenarnya sudah tahu coding ya, sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kalian itu harus lebih mendalami, yaitu pikiran kita harus terarah dan teratur atau sesuai langkah-langkah sistematis seperti komputer. Tapi bukan berarti kita harus menciptakan robot atau apa ya. Tapi kalau ada kemampuan dan bakat yang bisa membuat konten, membuat jadi programmer itu ya, atau kalian juga bermain game, itu sudah termasuk kecerdasan artifisial ya. Untuk pelajaran kita hari ini kalian akan mengisikan soal ya. Soal nanti dijawab. Itu masing-masing untuk bahan nilai. Silakan tulis namanya